Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, video ini ibu akan menjelaskan mengenai menjelaskan pelajaran administrasi perpajakan, sambungan dari yang kemarin, masih pengertian pajak. Masuk kita yang keempat, yaitu falsafah, dasar hukum, dan tata cara pemungutan pajak. Nah, seperti biasa, di akhir video ada 3 pertanyaan untuk anak-anak ibu yang wajib jawab, kemudian dikirim ke WA pribadi ibu ya. Falsafah pajak sesuai dengan falsafah bangsa dan negara itu, karena falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka falsafah pajak di Indonesia tidak boleh bertentangan dari Pancasila dan berstandar pada Pancasila. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus memenuhi peraturan Indonesia. Nah, pajak juga sama. Kemudian dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, di mana undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, berarti mulai dari dulu sudah ada pajak diberlakukan di negara kita yang sudah banyak diubah, mulai dari tahun 1983, kemudian tahun 1994, kemudian tahun 2000, dan terakhir tahun 2007 sampai sekarang masih dipakai nomor undang-undangnya. Nah, sekali lagi bunyikan bunyi pasalnya ya. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, itu dia bunyinya. Kemudian hukum pajak dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama dia ada hukum pajak material, kemudian yang kedua ada hukum pajak formal. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak, dan berapa yang harus dibayar oleh orang tersebut. Nah, kalau dia hukum pajak material ini sudah ditentukan untuk siapa saja, berapa yang mau dibayar, kecuali siapa yang nggak membayar pajak. Contohnya di sini apa? Yaitu untuk pajak penghasilan, undang-undang pajak penghasilan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua dia ada hukum pajak formal. Dalam hukum pajak formal diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal adalah ketentuan pajak secara formalnya atau dalam ketentuan-ketentuan. Nah, kalau tadi dia hukum pajak material ditujukan kepada siapa, berapa yang mau dibayar, kemudian siapa-siapa yang tidak dikenakan pajak. Kalau dia bedanya dengan hukum pajak formal, bagaimana caranya supaya orang yang dikenakan pajak itu membayar, dengan cara apa.
Nah, itu dia bedanya ya. Kemudian dalam melakukan pemungutan pajak dibagi dalam beberapa hal. Ada 3, yaitu ada yang pertama, dia asas-asas pemungutan pajak. Nah, di dalam asas-asas pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia ada asas tempat tinggal atau domisili, yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Nah, kalau dia untuk asas tempat tinggal ini, misalkan kita sebagai wajib pajak, kita tinggal di Indonesia, artinya kita membayar pajak di Indonesia, nggak mungkin kita membayar di negara lain. Tetapi beda halnya untuk perhitungan di PPh pasal 26, jika ada seseorang yang berpenghasilan di Indonesia, orang luar negeri berpenghasilan di Indonesia, itu juga bakal dikenakan pajak. Tetapi tidak tinggal selama 183 hari. Kemudian yang kedua, dia ada asas kebangsaan. Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Misalnya, negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkeluarga negaraan A, sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara A. Nah, ini untuk dia asas kebangsaan. Kemudian yang ketiga, dia ada asas sumber. Asas sumber merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Kemudian ada dianya yang B, yaitu teori-teori pembenaran mengenai pungutan pajak. Ini dia dibagi menjadi 5. Yang pertama, dia ada teori asuransi. Teori ini mengatakan bahwa pajak ini diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Yang dimaksud di sini, kita bayar dahulu pajaknya, preminya, kemudian kita rasakan di kemudian hari. Sama dia dengan asuransi. Asuransi kita kan membayar duluan. Nah, kapan kita merasakannya? Kalau kita terjadi yang namanya klaim seperti kecelakaan, kemudian kematian, itu akan keluar yang namanya uang dari hasil asuransi yang kita ikuti. Kemudian yang kedua, dia ada teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Ada yang ketiga, yaitu teori gaya pikul. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Kalau ini yang dicontohkan, nggak mungkin orang yang berpenghasilan 5 juta per bulan dengan orang yang berpenghasilan 10 juta per bulan itu pajaknya sama yang dibayar per bulan atau per tahun. Nah, itu dia maksud dari daya pikul. Kemudian yang keempat, ada teori bakti. Teori ini disebut juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak, mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seorang kepada negara. Ini yang dia wajib pajak. Karena dia tinggal di Indonesia, dia sadar akan wajib pajak, dia sadar memenuhi undang-undang di Indonesia. Tapi kebanyakan dari kita tidak sadar akan pajak. Kemudian yang terakhir, dia ada teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lain, seperti kita jual beli. Kalau kita jual beli itu kita membayar uang, kita mendapat barang. Nah, kalau kita pajak, kita membayar pajak, kemudian apa yang kita terima? Yang kita terima itu ada, tetapi secara tidak langsung. Seperti kalau kita melewati jalan lintas, nah itu hasilnya dari mana? Dari pajak. Kemudian kamu lewat dari jalan tol, itu dari mana? Juga dari pajak. Rumah sakit umum, sekolah-sekolah negeri, itu juga dari pajak. Nah, untuk penjelasannya sampai sini dulu. Kemudian ada pertanyaannya,
Coba anak-anak ibu semua sebutkan 3 asas pemungutan pajak. Yang kedua, coba sebutkan 5 teori pembenaran pungutan pajak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, coba sebutkan perbedaan dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Nah, sampai sini dulu video ibu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dijawab pertanyaannya, dikirim ke WA pribadi ibu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube-nya. Sampai jumpa dan selamat pagi.